Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi kita dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Kali ini kita kelas 4 belajar tematik, tema 4 berbagai pekerjaan, ya. Mari kita berdoa sebelum dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Baik, coba kita akan buka Moodle kita ya. Kita menggunakan PJJ Cahaya Kolbu. Kalau tadi kita belajar PAI Bahasa Inggris, kali ini kita belajar tematik ya, tema 4, berbagai pekerjaan. Kita klik, kemudian akan muncul ya di bagian kursus kelas 4B, tema 4, berbagai pekerjaan. Masih berputar. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang akibat penggunaan alam yang tidak seimbang, sering terjadi bencana, seperti bencana banjir ya. Minggu kemarin banjir di mana? Di Sukabumi. Ya, kemarin banjir di daerah Garut ya, Garut Selatan. Garut Selatan banjir. Nah, bagaimana salah satunya untuk bisa memanfaatkan alam supaya tidak jadi bencana? Kita olah sampah ya. Lihat halaman 55 Bu Pena, pengolahan sampah dan barang-barang bekas. Pengolahan sampah dan barang-barang bekas. Ini udah masuk di tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Tema 1 sudah, kemudian subtema 2 sudah, kita masuk subtema 3. Nih subtema 3, pembelajaran yang ketiga ya. Nah, nanti di sini kita belajar pembuatan kompos. Kamu langsung bisa tutorial videonya ya. Membuat tong komposer. Nah, sekarang kita ke materinya dulu, halaman 55, yaitu pengolahan sampah dan barang-barang bekas. Mari kita belajar bersama. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah ya. Ada sampah organik, sampah dari bahan alam, dan sampah non organik ya, yang tidak mudah terurai, contohnya plastik ya, kertas dan sebagainya. Kalau yang sisa makanan nih kayak tulang, kayak sisa nasi ya dan sebagainya, itu mudah diurai. Iya, baik. Kalau mudah diurai artinya dibuang ke badan ya, mengakibatkan banjir. Kalau dibuang berpotensi menghasilkan sampah dan akan terjadi bencana. Caranya mudah, kita pisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Iya, kita pisahkan sampah organik dan non-organik. Selanjutnya, pengolahan jadi kunci. Bagaimana caranya ya, kemandian produktif ya. Kita prinsip 3R ya, ada 4R kalau di buku itu, yaitu prinsipnya reduce, reuse, recycle, dan replace ya. Satu lagi replace. Nanti replace dibahas di akhir. Reduce itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Kalau reuse itu artinya mengurangi kembali sampah yang masih dapat digunakan ya. Botol air minum mineral yang digunakan kembali. Kalau recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang baru ya. Misalkan
botol aqua dihancurkan jadi ember. Nah, 3R ini solusi menata lingkungan dalam penanggulangan sampah. Iya. Nah, ada tempat pembuangan sampahnya supaya tidak 3R itu bisa dipilah ya. Ini harus masyarakat bersama-sama mengurangi penggunaan sampah ya sebagai sumber daya listrik ya bisa ya untuk panjang umum. Selanjutnya, penanganan sampah dengan 3R ini, reuse, reduce, dan recycle, itu pemilahan sampah, ya, pengumpulan hasil pilahan, kemudian pembuatan kompos diangkut ke tempat pembuangan akhir. Ya. Selanjutnya, ya, partisipasi masyarakat untuk mengolah sampah itu harus diperlukan. Jadi sampah itu dipilah, kemudian nanti dikumpulkan di ya program tempat sampah ya. Misalkan ada rumah sampah berbasis sekolah, ada rumah sampah kreatif dan sebagainya. Kita rencanakan nih bagaimana caranya supaya sampah mencari lokasi dengan value selektif ya. Sosialisasi program. Selanjutnya apa? Kelompok swadaya masyarakat, tim sukarelawan. Nah, ya. Oke. Baik. Ya, itu masalah sampah di sekitar kita. Baik. Kita akan tambah lagi, kalau tadi baru 3R, Bapak akan tambahkan hari ini 4R ya. 4R itu apa aja? Kita akan buka buku halaman 56 ya. Kita akan belajar 4R itu apa aja. Ya. Yang pertama ya 4R, reuse ya. 4R. Yang pertama adalah ya namanya reuse. Itu artinya menggunakan kembali. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya menggunakan kaleng bekas dijadikan pot tanaman. Kaleng bekas menjadi pot bunga. Iya, kita sudah lakukan ini ya. Di rumah-rumah kita sudah kita lakukan. Ini contoh reuse. Yang kedua, apa namanya yang kedua tadi? Reduce. Ya, reduce itu artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Ya, mengurangi potensi benda yang telah digunakan. Nah, contohnya apa? Nih, kita makan kan suka pakai gelas plastik ya. Contohnya apa? Gunakan termos isi ulang ya, isi ulang. Ini akan mengurangi botol plastik ini nih. Kalau botol plastik itu mengakibatkan sampah plastik. Bayangkan 50 tahun tidak bisa diurai ya secara alami. Kalau botol plastik. Yang ketiga, namanya yang ketiga itu recycle. Nah, ini sering terkenal ya. Recycle itu artinya apa? Mengolah kembali sampah menjadi produk baru. Mengolah sampah menjadi produk baru. Ya, contohnya apa? Contohnya sampah organik menjadi pupuk kompos. Iya, pupuk kompos. Iya. Nah, nanti kita akan belajar membuat
pupuk kompos. Yang R keempat apa? R keempat yang terakhir adalah replace. Replace ya. Replace ya. Reuse, reduce, recycle. Yang keempat adalah replace. Apa itu replace? Replace itu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Mengganti benda yang biasa digunakan dengan apa? Dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya apa? Kalian belanja plastik. Kemana belanja plastik? Dikasih plastik biasanya ke Tokma atau ke supermarket ya. Nah, contohnya gunakan tas kertas ya untuk mengganti kantong plastik. Oke. Itu ya. Untuk mengganti kantong plastik, gunakan kantong kertas. Ini banyak nih, atau kantong isi ulang ya, plastik. Nah, ini 4R ya di halaman 56. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse, menggunakan kembali. Contoh, kaleng bekas set dibuat menjadi pot bunga. Reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan. Contohnya, kalau sering gunakan botol air minum atau menggunakan gelas plastik, kita gunakan botol air minum isi ulang supaya tidak menggunakan sampah. Recycle. Nah, ini kita akan buat kompos nanti ya. Tugasnya bikin kompos seperti buku pena halaman 56 ya. Sampah organik. Jadi selanjutnya replace. Apa tuh replace? Mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Gunakan kantong kertas atau kantong kain buat belanja ke Tokma atau ke supermarket ya, ke Alfa, ke Indomaret. Itu akan mengurangi banyak sampah. Baik, ini pelajaran untuk IPA hari ini sampai di sini. Kita akan praktekkan cara membuat kompos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah rekaman. Selamat datang Khosi yang baru bergabung. Bapak akan laporan ini untuk di print screen. Ada 10 anak yang belajar hari ini. Oke, nah kali ini kita belajarnya ya bikin kompos ya, bikin sampah, pengolahan sampah kompos. Bapak tanya, acungkan tangannya, raise your hand di situ tuh. Siapa yang sudah bisa mengolah sampah? Iya, habis ini kita tematik ya, nanti sama Pak Andi. Tunggu 10 menit lagi, Pak Andinya belum siap ya. Sama Bapak dulu. Coba nyalain mikrofonnya. Siapa ini? Dede Alfian. Kita akan praktek Dede Alfian, praktek bikin pupuk kompos. Semuanya siapkan 2 tong sampah ya. Ada tong sampah plastik, ada tong sampah buat sampah organik dan organik. Sudah disiapkan belum tong sampahnya, Alfian? Belum. Siapkan ya. Sampah organik isinya apa aja? Sampah organik isinya apa aja? Alam, kayak alam. Ya, daun-daunan, bekas makanan ya. Daun pisang ya. Buah-buahan kulitnya tuh,
Kamu buah. ya. Enggak rekaman ini sudah. Oh, masih rekaman ya? Masih rekaman. Enggak apa-apa. Ya, nanti siapkan ya, masih rekaman ini. Kita akan hapus rekamannya ya.